Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Hadirin dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan yang bersejarah lagi penuh hikmah. Dikatakan bersejarah karena pada bulan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, rahmatan lil alamin, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, sebaik-baik manusia yang pernah Allah utus ke muka bumi ini, dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan ini pula beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Pada bulan ini pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap keharibaannya. Maka ketika kita berbicara tentang bulan Maulid, kita sedang berbicara tentang 3 peristiwa penting. Yang pertama adalah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat besar rasa cintanya kepada kita umatnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh berat terasa beliau penderitaan yang kalian rasakan. Sungguh berat terasa beliau kesulitan yang kalian rasakan. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan, keselamatan bagi kalian umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, sangat besar rasa kasih dan sayangnya kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Beliau korbankan seluruh apa yang ia miliki, tenaganya, waktunya, hartanya, kesenangan dunianya. Beliau korbankan untuk menyelamatkan umatnya, untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau ingat bukan di mana istri-istrinya, bukan di mana anak-anaknya, bukan berapa harta yang beliau tinggalkan, tapi yang beliau ingat adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Beliau bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apakah yang sudah Allah siapkan untuk umatku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya? Dan kelak pada hari kiamat, ketika seluruh manusia sudah dikumpulkan kepada mahsyar, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu murkanya kepada seluruh umat manusia, tidak ada seorang nabi pun yang berani untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia, melainkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat tidak hanya kepada kita umatnya, tapi kepada seluruh umat manusia, dari semenjak Nabi Adam hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, begitu besarnya cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya, maka demikian pula seharusnya kita harus mencintai beliau sebagaimana beliau mencintai kita. Bahkan tidak sempurna iman seseorang
sampai ia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya kepada siapapun dan kepada apapun yang ia cintai di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah beriman la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia lebih mencintai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan kecintaannya kepada dirinya, pada hartanya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia yang ia cintai di muka bumi ini. Dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad, jika seandainya bapak-bapak kalian, orang tua kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, sahabat-sahabat kalian, rekan-rekan kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga besar kalian, suku kalian, wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kalian kumpulkan, tabungan yang kalian miliki, deposito yang kalian simpan, wa tijaratun takshawnaha, perniagaan, bisnis yang kalian khawatir kerugiannya, ahabba ilaikum, wa masakinu tardawnaha, dan rumah yang kalian bangun, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, lebih kalian cintai dibandingkan kecintaan kalian kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, ketika kita lebih mencintai hal-hal yang tadi disebutkan dibandingkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah datangnya azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih aku cintai di muka bumi ini melainkan engkau, kecuali jika dibandingkan dengan kecintaanku kepada diriku sendiri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Umar, jangan katakan demikian. Wallahi, demi Allah, katakanlah tidak ada orang yang paling aku cintai di muka bumi ini melainkan engkau, meskipun jika dibandingkan dengan kecintaanmu kepada dirimu sendiri." Lantas Umar meralat ucapannya, "Ya Rasulullah, mulai hari ini tidak ada orang yang paling aku cintai selain engkau, meskipun jika dibandingkan dengan kecintaanku pada diriku sendiri. Al-an, mulai hari ini wahai Umar, sudah benar apa yang engkau katakan itu." Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak akan menjadikan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Namun sayangnya pada hari ini, di bulan Maulid ini, ketika seharusnya kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan perjuangan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru kita mendengarkan di negara yang katanya maju, negara yang katanya terdidik, di negara Perancis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan bahan ejekan,
bahan cemoohan. Mereka membuat karikatur Rasulullah SAW untuk menghinakan beliau, untuk menghinakan ajaran Islam yang didukung langsung oleh presiden. Jika kita mengaku umat Rasulullah SAW, sudah sewajarnya kita marah, sudah sewajarnya jika kita merasakan sakit hati. Karena jika anak kita yang dihina orang, kita marah, itu belum ada bandingannya dengan apa? Dengan penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Jika keluarga kita dihina, kita marah, tapi kita tidak marah ketika Rasulullah SAW dihina. Negara kita dihina, kita marah, kita sakit hati, tapi kalau kita tidak marah ketika Rasulullah SAW dihina dan dilecehkan, maka bisa jadi ada masalah dengan keimanan kita. Maka pada hari ini Al-Khatib Al-Fakir mengajak kepada seluruh kaum muslimin, mari kita lakukan pembelaan kepada Rasulullah SAW. Kita lakukan perlawanan sebagaimana perlawanan yang telah dimulai, dilakukan oleh saudara-saudara muslim kita di seluruh dunia, dan juga dianjurkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk memboikot produk-produk keluaran Perancis. Jangan kita membeli dan menjual produk-produk yang mereka keluarkan sampai mereka meminta maaf kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Rasulullah kelak yang bisa masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku, kapan datangnya hari kiamat?" Beliau menjawab, "Apakah yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapinya?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak ada sesuatu yang istimewa yang bisa aku siapkan untuk menghadapi datangnya hari kiamat. Hanya saja aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya." Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai pada hari kiamat. Ketika kita mencintai Rasulullah, mencintai sahabat-sahabat Rasulullah, mencintai para ulama, para orang-orang saleh, yang insya Allah mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita pun bisa masuk surga bersama mereka kelak. Namun ketika kita lebih mencintai orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, yang kemungkinan besar mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala jika mereka tidak bertaubat di muka bumi ini, maka kita pun bisa masuk ke dalam neraka bersama mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sahabat Anas bin Malik ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, "Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah." Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai pada hari kiamat. Beliau mengatakan, "Aku tidak bisa beribadah, tidak bisa berjuang, tidak bisa bersedekah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar dan sahabat-sahabat senior yang lainnya. Tapi aku sangat mencintai mereka. Oleh karena itu aku berharap bisa masuk ke dalam surga bersama mereka berkat kecintaanku kepada mereka." Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal ini, mari kita tingkatkan lagi, tumbuhkan lagi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lakukan pembelaan kepada beliau. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau dan bisa menemani beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami pribadi. Qul qali hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.